Nama saya Faris Tanggar Pramedia dengan NIM 22055410006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menunjukkan graf pada Visual Basic terhadap data pada MySQL. Jadi yang pertama kita ambil graf dari bagian data atau chart, klik chart, lalu tambahkan di sini. Lalu jika sudah, kita tambahkan juga satu button yang namanya teksnya kita ganti menjadi load graph. Lalu pada chart ini kita pilih series pada bagian properties, lalu klik, pilih pada bagian name, bisa kita ganti menjadi name versus age, karena saya ingin membuat graf perbandingan antara nama dan usia. Lalu jika sudah, kita klik OK. Lalu pada bagian button ini, load graph, bisa kita double klik. Nah, jadi pada button 6 atau button load graph ini, yang pertama kita membuat koneksi dengan MySQL-nya dulu. Jadi kita ketik MySQL con sama dengan MySQL connection. Lalu MySQL connection sama dengan nama server, user ID, password, dan nama database-nya. Lalu dim reader as MySQL data reader. Lalu try MySQL con.open, lalu dim query as string, lalu kita klik query-nya, yaitu select tanda bintang ini, artinya kita select semua dari nama database-nya, yaitu MyDB, dot nama tabelnya yaitu employee data. Jadi MyDB.employee data. Lalu command sama dengan new MySQL command. Lalu di dalamnya kita beri komentar query, MySQL con. Lalu reader sama dengan command.execute reader, while reader.read. Kita tambahkan di bawahnya ini, yaitu chart 1 dari sininya. Nama teksnya adalah chart 1. Jadi chart 1.series. Lalu kita masukkan nama chartnya, yaitu tadi name versus age, dot points, dot add xy. Jadi pada sumbu x saya ingin menampilkan nama dan sumbu y ingin menampilkan usia atau age. Jadi di dalam kurung ini kita tambahkan reader dot get string dalam kurung nama kolomnya. Jadi get string ini diambil dari data type pada tabelnya. Name ini adalah varchar. Jadi reader.getString dalam kurung nama kolomnya yaitu name, lalu koma reader.getInteger karena pada kolom age ini data type-nya adalah integer. Lalu dalam kurung nama kolomnya yaitu age. Lalu and while mysqlcon.close, lalu catch x as exception, lalu messagebox.show dalam kurung x.message,
lalu finally mysql_con.dispose, lalu and try and sub. Lalu apabila kita klik programnya, login, lalu load graph. Maka grafnya ini akan muncul sesuai dengan yang ada pada database MySQL. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Farista Enggar Pramedia dengan NIM 22055410006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk kita menampilkan message box yang menanyakan apakah kita ingin keluar dari aplikasi ini. Jadi, yang pertama kita klik dulu formnya. Klik di bagian formnya. Lalu pada properties ini kita pilih events. Lalu kita pilih form closing. Ini, lalu double klik. Nah, lalu pada bagian private sub form 2 form closing ini kita klik, kita tambahkan deklarasi dialog, jadi dim dialog as dialog result. Lalu di bawahnya kita klik dialog sama dengan message box.show. Jadi akan keluar message box. Lalu tambahkan teksnya. Jadi akan keluar message box yang bertuliskan do you really want to close this app? Lalu koma exit adalah nama message box-nya. Lalu tambahkan message box buttons yes no. Jadi nanti akan keluar message box yang menanyakan ini, do you really want to close this app? Dan ada button yes dan no. Lalu di bawahnya tambahkan if dialog sama dengan dialog result .no, maka cancel sama dengan true. Jadi apabila pada message box buttonnya kita klik no, maka akan tercancel dan tidak keluar dari aplikasi. Lalu else application.exit thread, tambahkan kurung, lalu and if and sub. Jadi apabila kita run programnya, login, apabila kita ingin klik tombol X ini, akan keluar message box yang menanyakan do you really want to close this app? Apabila kita klik no, maka akan tetap di dalam aplikasi. Apabila kita klik yes, maka programnya akan berhenti. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felix Taufikur Rahman dengan NIM 2205541022. Di sini saya akan melanjutkan tugas modul yang ketiga yang sebelumnya dikerjakan oleh teman saya satu kelompok. Di sini saya akan membuat tugas yaitu checkbox, radio button, dan group box. Nah, apa untuk pada bagian ini kelompok kami sudah membuat programnya dari modul 1 sampai selesai. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada program-program yang apabila perlu dirubah atau ditambah. Namun pada bagian ini kami mengalami error untuk pada bagian run-nya dan
serta untuk memasukkan data pada bagian MCL-nya. Yang kita perlu coba pada bagian ini, lalu ada bagian di modul kali ini kita disuruh seperti semisal sebenarnya. Kalau dulu kita memasukkan data dengan cara ketik di sini ID-nya contoh 15 nama username dan password, lalu kita save. Untuk bagian ini kita terdapat kesalahan pada bagian ini. Kalau kamu sudah mencari pada bagian yang salah, untuk tutorialnya seperti yang dewasa yang tertera di YouTube, kita mengikuti dari awal sampai akhir, kita samakan pada dan bagian musikalnya, tapi di bagian kami di sini terdapat mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dan pada modul kali ini kalau kamera kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini 2205541022. Sini saya akan melanjutkan tugas modul terakhir yaitu subdata. Pada bagian ini kita loading pada bagian form 2. Nah, untuk program dan tampilannya kelompok kami sudah membuat dari awal hingga akhir. Sini saya tinggal menjelaskan pada bagian-bagian tersebut. Untuk modul yang terakhir kita perlu mencari yaitu data team picture. Nah, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Di sini kita perlu mengubah pada custom format dan sesuai ukuran yang dimau, dan formatnya adalah custom. Nanti untuk tampilan awalnya biasanya formatnya adalah long seperti ini. Nah, kita nanti berubah dari custom, lalu pilih label, kita jatuh dot. Untuk langkah selanjutnya, lalu pada bagian ini sebelumnya tidak ada kolom nama DB, maka kita tambahkan seperti biasa DB. Saya kita centang. Setelah seperti ini, kita
klik 2. Untuk bagian yang perlu diubah yaitu di bagian ini, di query employee ID, name, username, password, dan gender. Tadi cuma stuck pada bagian gender, sekarang ditambah di UB, lalu sampai bagian sini. Oke, mari kita lihat. Nah, kita tinggal tambahkan contoh. Lalu kita pilih bagian ini. Nanti maka tampilannya akan muncul data terdapat. Mungkin sekian video dari